Meledia News sore pemirsa, sebuah kapal penangkap cumi terbakar saat tengah bersandar di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Kapal nahas tersebut terbakar saat melakukan bongkar muat hasil tangkapan. Kobaran api membakar bagian belakang kapal motor Jaya Sempurna di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Dengan cepat, api membesar dan menyambar ke sisi lain hingga membesar dan sulit dipadamkan. Kapal yang tengah bersandar ini terbakar saat sedang melakukan bongkar muat hasil tangkapan berupa cumi. Api berhasil padam setelah 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api sudah terlihat lumayan besar, namun dengan kerjasama antara damkar dan stakeholder yang lain, kita berhasil melakukan pemadaman dengan 2 metode, yaitu pemadaman melalui darat dan melalui laut. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di bagian genset. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hujan badai dan angin kencang melanda Banda Aceh dan Aceh Besar Minggu pagi. Akibatnya atap rumah warga, toko, serta pasar Al-Mahirah rusak parah. Atap seng di Pasar Al-Mahirah, Kota Banda Aceh berterbangan diterpa angin kencang Minggu pagi. Pedagang dan warga yang sedang berada di pasar langsung mencari tempat berlindung. Angin kencang juga melanda kawasan Lamdingin, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Atap 2 unit rumah warga ikut dihempas angin kencang. Sementara itu di Aceh Besar, sejumlah pohon tumbang diterpa angin kencang. Pagi setelah kami berseju opening, setelah berdoa terjadi musibah ini sekitar 15 menit lamanya, alhamdulillah kami bisa masuk ke dalam semua, dan begitu terjang angin langsung ini di depan api semua. Hingga saat ini di Banda Aceh dan Aceh Besar masih dilanda hujan. Namun angin kencang sudah mereda. Warga pun diimbau agar tetap siaga dan selalu waspada terhadap kondisi cuaca. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup terjun ke laut di Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Akibat kejadian itu, 3 penumpang pickup tewas. Akibat kecelakaan dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Lantamal, dan Polairut. Korban ditemukan setelah dilakukan proses pencarian selama 6 jam. Korban merupakan warga Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Diketahui kecelakaan terjadi akibat mobil pick-up yang melaju kencang dari arah Lubuk Begalung menuju Sungai Pisang kehilangan kendali saat menghindari kendaraan dari arah yang berlawanan. 3 orang tewas, sementara sopir dan ternet mengalami luka ringan. Saat ini sudah berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 3 korban yang di dalam pencarian dari pagi tadi sampai hingga siang ini. Ini itu jarak ditemukan itu berapa jauh dari titik pertama dinyatakan hilang? Baik, untuk korban kita temukan di lokasi kejadian awal ya, tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari titik awal. Berniat membangun rangka besi tenda pernikahan, 2 orang pekerja tersengat listrik, 1 orang tewas seketika. Warga desa Teramatekeng, Kecamatan Kamandre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan peristiwa 2 orang warga tersengat listrik saat akan mendirikan rangka besi tenda pernikahan. Kejadian ini pun terekam kamera warga sekitar.
Kedua korban terjatuh tak sadarkan diri. Warga pun langsung mematikan aliran listrik. Naas, satu dari dua korban tewas seketika. Saat ini jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Rencananya, proses pemakaman akan dilakukan hari ini. Sementara, salah satu rekannya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Batara Guru Belopa. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Krisis air bersih menyengsarakan warga Marunda Kepu, Jakarta Utara sejak 1 bulan lalu. Sementara banjir rob melumpuhkan aktivitas pelabuhan dan merendam permukiman di berbagai daerah di Jawa Tengah. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah sorotan sepekan. Tingginya air pasang ditambah turunnya permukaan tanah mengakibatkan sejumlah daerah di Jawa Tengah diterjang banjir rob. Kondisi diperparah dengan adanya tanggul jebol yang melumpuhkan aktivitas pelabuhan Tanjung Emas dan merendam ribuan rumah warga. Banjir rob melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah. Selain jebolnya tanggul, penurunan permukaan tanah juga memperparah banjir. Penurunan permukaan tanah disebabkan oleh 3 faktor, yakni faktor alami, faktor pengambilan air tanah, dan faktor bangunan. Wilayah yang terdampak diantaranya Berikat Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Banjir terjadi sejak Senin 23 Mei 2022. Banjir ini merupakan yang tertinggi sejak sepekan terakhir. Akibat banjir, aktivitas pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Emas lumpuh. Ribuan buruh pun dipulangkan lebih awal. Sejumlah pekerja di Pelabuhan Tanjung Emas nekat membawa sepeda motor mereka menerabas genangan air. Kenapa? Ada ini kenapa kok harus diambil sekarang? Katanya nanti jam 10 itu, Pak. Naik lagi airnya. Oh, ada infonya dari mana itu? Dari apa yang mau main tambah lorong ini sudah dikabar-kabarin nanti jam 10 naik lagi. Akses keluar masuk ke kawasan pelabuhan terkendala karena tingginya air banjir. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjir rob juga mengganggu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan bahkan harus membatalkan perjalanannya. Air laut pasang atau rob masuk ke daratan juga terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Derasnya air laut yang naik ke daratan melalui aliran-aliran sungai menyebabkan ratusan rumah di beberapa kelurahan pesisir terendam banjir. Beberapa kelurahan yang terdampak diantaranya Kelurahan Panjang Baru, Panjang Wetan, Kerapiak, Selamaran, dan Degayu. Sejumlah ruas jalan protokol di dalam kota terendam dengan ketinggian mencapai 30 cm. Akibatnya, para pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor mogok. Tak hanya Semarang dan Pekalongan, wilayah Kendal juga terdampak banjir rob di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Petugas mengevakuasi lansia yang terjebak banjir air pasang dengan perahu karet. Tim SAR BPBD dan warga mendatangi rumah-rumah warga. Lansia dan warga yang sakit menjadi prioritas tim SAR untuk dievakuasi dan diungsikan ke masjid dan musola serta rumah kerabat yang tidak terendam banjir rob. Sementara sebagian warga bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga. Sementara menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pemerintah daerah akan membangun tanggul untuk menghalau luapan air laut. Selain itu, Ganjar juga menyebutkan beberapa wilayah seperti Kota Pekalongan sudah mulai tahap pembangunan dan akan diteruskan hingga ke pesisir pantai. Dalam waktu cepat harus bisa. Maka saya bilang tadi, sandbag dulu, tahan dulu apapun yang terjadi hari ini. Kita mesti bisa kerja cepat. Kalau nggak bisa ya kita akan panggilkan tenaga-tenaga yang bisa melakukan dengan cepat. Maka kenapa tadi kami ke lokasi untuk melihat itu dan hari ini di-deliver itu. Dan itu bisa, itu bukan jangka panjang, itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya sebenarnya sudah ada tanggul yang kita kerjakan, umpama yang ada di Pekalongan dan Kabupaten ya, Kabupaten Kota Pekalongan.
Pekalongan. Terus ini belum selesai, kita teruskan. Ya itu yang butuh waktu. Butuh waktu artinya tidak cukup sebulan 2 bulan. Itu butuh waktu 1, 2, 3 tahun gitu ya. Dan sebenarnya 7 tahun yang lalu juga sudah dimulai pekerjaan-pekerjaan pengendalian dengan pompa-pompa, folder-folder yang itu ya yang inilah bisa membantu sehingga yang di kota masih aman gitu. Tapi yang di pesisir belum aman. Dari kejadian ini, pemerintah daerah terus berupaya untuk mencari solusi serta membangun tanggul-tanggul di sekitaran pesisir pantai agar air laut pasang tidak lagi masuk ke daratan. Sudah 1 bulan warga di Marunda Kepu, Jakarta Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara hingga kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Aetra Air Jakarta masih terus mencari solusi. Warga Kelurahan Marunda Kepu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Setiap hari warga bergantung pada pembagian air bersih dari Pemprov DKI Jakarta maupun sejumlah donatur. Warga gelisah karena air bersih merupakan kebutuhan utama untuk memasak, mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Hingga kini Pemprov DKI Jakarta bersama PT Aetra Air Jakarta masih berjibaku memperbaiki kerusakan pada saluran air di wilayah ini. Saya sudah bersama dengan Ketua RT 7 RT 8 Kelurahan Marunda yang tampak sibuk membagikan air bersih kepada warga. Selamat siang Pak Abdullah. Ya, selamat siang. Ya, Pak Abdullah, ini sebetulnya kondisi ini sudah sejak kapan terjadi warga kesulitan mendapatkan air bersih? Kalau air mati sih, ini sudah sebulan lebih ya, sebelum Lebaran. Bahkan kita Lebaran sendiri kesulitan cari air bersih untuk ambil wudhu atau ya pokoknya intinya banyak lah. Jadi sampai saat ini belum normal. Informasi yang diterima warga ini apa penyebabnya Pak sehingga air tiba-tiba mati begitu saja sudah 1 bulan? Saya sudah tanyakan kepada pihak Aetra, cuma mereka bilangnya sudah normal, tapi kenyataannya sampai sini belum, ya kan, belum normal. Setiap hari berapa jumlah air yang dikirim? Nah, setiap hari saya sih saya mengharap 6 tangki ya, 6 tangki karena dua RT di sini, 2 RT. Kini keran air di rumah warga hanya mengeluarkan angin. Nurimah, salah satu warga Marunda Kepu, mengaku kesulitan akibat ketiadaan air bersih. Setiap hari ia harus menampung air untuk kebutuhan di rumahnya. Bu Nurimah, jadi selama krisis air bersih ini, bagaimana cara Ibu mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, Bu? Dapat dari mobil deh, dikirim itu sama tukang airnya, setiap hari ada. Dapat berapa jerigen, berapa ember begitu? Kalau saya mau orang jerigen nggak punya jerigen deh, jadi saya kalau itu bawa drum itu. Oh, 1 drum, gratis? Gratis, nggak bayar. Cuman itu pakaian susah nyucinya, ngambil airnya. Kalau ngambil air itu kan nggak nyukupin kalau semua itu. Ya, harapannya Bu untuk pemerintah? Biar hidup lagi kayak sehari-hari, nggak biasanya gitu. Faktor kontur tanah juga menjadi penyebab krisis air bersih ini. Namun kini segala usaha telah dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi warga Marunda. Air bersih merupakan hak dasar manusia yang dijamin negara. Namun, manusia juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan agar faktor penyebab bencana seperti banjirop bisa ditekan. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Sorotan Sepekan berikutnya. Pemirsa, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya. Seekor kerbau tiba-tiba mengamuk hingga menyeruduk warga dan pengendara yang melintas di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan
sepeda motor berknalpot bising disita polisi saat razia di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Kami akan kembali sesaat lagi.